Apakah termasuk ada internal affair, reformasi internal affair di dalam tubuh kepolisian? Seperti Saya sidang tidak etik tahu artinya polisi dibuka untuk umum misalnya agar transparansi terwujud. Itu kan masalah teknis ya. Kalau masalah teknis itu di bawah daripada penjelasan. Kalau mengenai masalah kode etik supaya terbuka itu hanya sifat itu tadi transparansi. Itu sudah kan mengenai transparansi polisi untuk melakukan tindakan-tindakan ke dalam. Itu kan sudah diterapkan oleh Pak Sigit ini gitu. Baik. Itu menurut saya bukan masalah besar kalau itu. Merubah gitu sih sekarang sudah dirubah gitu. Sekarang yang belum bisa dirubah itu adalah perilaku-perilaku yang kadang-kadang masih kedapatan polisi yang melakukan tindakan yang tidak sopan ataupun menolak laporan, kemudian menolakkan laporan, kurang lebih itulah yang perlu diperbaiki ya untuk polisi. Baik, itu. jadi yang perlu diperbaiki ini adalah mindset ataupun juga budaya di dalam tubuh budaya kepolisian negatif, itu sendiri. Ya, budaya negatif. Pak Haryanto, jika ini jadi dieksekusi, siapa saja sebaiknya yang masuk dalam tim reformasi tersebut? Aduh, saya nggak ngerti ya pasti. Ya pasti ya semua itu kalau itu sama juga dengan penyusunan undang-undang itu. Dibutuhkan perwakilan daripada tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh agama, terus kemudian dari para cendekia, daripada para ahli hukum dan kemudian para ahli publik dan sebagainya. Yang semuanya itu akan mewakili untuk bisa memberikan ide-ide atau yang baik kepada perbaikan polisi ini gitu. Baik. Termasuk juga mantan-mantan polisi, ya itu pasti diikutkan nanti untuk memperbaiki polisi ini. Kalau untuk komisi. Jadi diperlukan banyak pihak untuk bisa turut serta dalam tim reformasi kepolisian jika pada akhirnya jadi dieksekusi. Terima kasih banyak Pak Haryanto Sutaji atas waktunya bersama kami di Sido Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Angelia. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi Nepal menjadi tawanan massa saat gelombang unjuk rasa yang dipicu dugaan korupsi dan pembatasan media sosial. Massa melucuti senjata aparat kepolisian dan menjadikan mereka tawanan. Sementara sebagian anggota kepolisian serta militer memilih bergabung dengan gerakan rakyat. Aksi protes yang dipimpin generasi muda ini dipicu dengan dugaan korupsi dan pembatasan akses media sosial yang menewaskan sedikitnya 22 orang. Aksi juga berujung pada lengsernya Presiden Ramchandra Poda serta Perdana Menteri Sharma Oli. Pemirsa, demo Nepal telah menelan 50 lebih korban jiwa. Selain itu, kerusakan infrastruktur pemerintahan yang masif dan juga menyebabkan 13.500 narapidana melarikan diri dari lapas di seluruh Nepal. Pihak kepolisian Nepal menjelaskan bahwa bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi telah menewaskan 51 korban jiwa dan melukai 1.300 orang dari kedua pihak, baik polisi dan juga massa. Tak hanya itu, sekitar 13.500 narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan seluruh Nepal. Beberapa dari napi yang kabur tewas di tangan aparat, sementara sejumlah napi lainnya berusaha melarikan diri ke perbatasan dengan India. Beberapa napi telah ditangkap kembali, sementara 12.500 napi masih buron. Menurut pakar hukum tata negara sumber anonim, Presiden Ramchandra dan Panglima Tentara Ashok Raj telah menunjuk mantan Hakim Agung Nepal, Sushila Karki, sebagai Perdana Menteri sementara karena PM Sharma Oli telah mengundurkan diri. Terinspirasi dari Indonesia, bendera One Piece berkibar di Nepal sebagai bentuk protes pada pemerintah. Tak hanya itu, aksi anak muda Nepal berjoget pacu jalur di depan gedung DPR yang terbakar juga viral di media sosial. Bendera One Piece kini berkibar di jalan-jalan dan gedung di Nepal. Bendera bergambar tengkorak Jolly Roger ini menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah.
Ribuan pengunjuk rasa yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan mahasiswa membawa bendera ini sebagai bentuk protes terhadap korupsi, gaya hidup mewah pejabat, sensor media sosial, dan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oil. Warga Nepal mengaku terinspirasi dari Indonesia yang sempat menggunakan bendera One Piece sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Bendera dan mural One Piece muncul di bulan kemerdekaan RI Agustus lalu. Selain bendera One Piece, aksi sejumlah Gen Z Nepal berjoget pacu jalur di depan gedung DPR Nepal yang terbakar, viral di media sosial. Joget pacu jalur sebelumnya juga viral di Indonesia. Akibat gelombang unjuk rasa yang diwarnai kericuhan ini, sedikitnya 31 orang Anung menyebut generasi muda di ibu kota tidak berani ke jenjang pernikahan lantaran masalah perubahan atau tempat tinggal. Tetaplah di Sindo Sore. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Masalah 1.700. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline.